Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Nah teman-teman, sekarang ini saya berada di kota Sidoarjo teman-teman ya, Kabupaten Sidoarjo. Tapi di pusat kotanya ini ada BPR Delta Arta. Jadi memang video kali ini saya sebenarnya ya berangkat kerja teman-teman ya. Sekarang ini jam berapa ini? Jam 5.48. Saya sedikit ingin, bukan sedikit ini, panjang ini nanti ya, ingin menunjukkan video perjalanan saya. Ini saya tadi dari Malang teman-teman ya, tapi ini lagi ada lampu merah, kita berhenti dulu. Oke, sudah hijau, kita lanjutkan lagi obrol-obrolan kita, ocehan saya, asik ocehan. Tak sampaikan dulu nih, ini kita sudah sampai di alun-alun Sidoarjo teman-teman ya, kota Sidoarjo. Nah, ini ada kol ini, angkotan. Di sini tuh ada namanya itu ini, nah apa ini, lali aku, Monumen Jayandaru ini ya. Kiri sini ada Monumen Jayandaru, gambarnya iwak asin, asik, ikan asin sama udang. Pasnya Sidoarjo kan terasi teman-teman ya, kayaknya, atau olahan-olahan dari udang teman-teman, karena sini ya penghasil udang loh. Nah ini nanti kita akan melewati Bundaran Waru sampai akhirnya nanti ke kota Surabaya teman-teman. Jadi kenapa saya buatkan, karena memang banyak sekali yang request lagi, walaupun sebenarnya itu sudah pernah saya buatkan teman-teman, tapi siang ya. Kalau untuk video pagi sepertinya belum pernah. Lewat Sidoarjo ke Surabaya, posisi berangkat kerja seperti ini teman-teman. Jadi ya saya kalau misalkan kerja ya sampai sini itu ya sekitaran setengah 6 biasanya itu setengah 6. Kalau berangkatnya jam 4 pagi ya, karena tadi tuh saya agak santai, karena memang kalau hari Selasa atau selain hari Senin itu jalanan tuh nggak begitu rame ya, seperti inilah. Kalau sudah masuk Sidoarjo ya seperti ini. Nah, jalanannya rame tapi nggak begitu rame, asik apa wih, rame nggak begitu rame itu. Ya yes, kayak ini bisa dilihat ya, suasananya seperti ini. Tapi kalau misalkan hari Senin itu udah padat banget ya, padat banget, karena mungkin orang-orang yang biasanya tinggal di Surabaya atau ngekos di Surabaya, terus kemudian Sabtu Minggu tuh pulang. Nah, Seninnya baru berangkat. Ya kayak seperti saya ini. Ini kebetulan hari Selasa teman-teman ya, hari Selasa tanggal 5 Januari 2021. Nah, ini perjalanan saya menuju ke Surabaya. Ternyata ini tadi kuncinya kurang kenceng teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ya. Kaget saya tadi, perasaan kuncinya tak bawa. Baunya bis itu loh. Di sini juga ada bis kota ya teman-teman ya, bis kota dari Waru ke Sidoarjo, Surabaya Sidoarjo teman-teman. Nah untuk teman-teman yang misalkan berkunjung ke Surabaya, mungkin bisa mampir-mampir ke Sidoarjo teman-teman. Bisa beli oleh-oleh kerupuk udang, terus kemudian sambal Surabaya juga ada sih, sambal burudi. Nah, burudi itu enak sambalnya tuh, memang agak mahal tapi enak. Oh ya, lanjut lagi. Yang kenapa tak buatkan lagi ini teman-teman ya, karena memang ya itu tadi, selain banyak yang request, saya juga pengen menunjukkan kondisi atau situasi jalan yang ada di sini teman-teman ya, Sidoarjo mengarah ke Surabaya ini. Nah ini saya kecepatan karena memang luar kota ya, mungkin sekitaran 60 sampai 70 lah kilometer per jam. Untuk settingannya ini memang sengaja saya buat wide ya teman-teman ya, wide. Nah, wide tapi bukan super view-nya, tapi wide-nya, wide-nya, karena biar sekali-sekali lah, biasanya kan saya settingannya flat terus ya, biar sekali-sekali di kanan kiri ini biar sedikit terlihat, dan juga biar tidak terlalu kenceng, kelihatannya itu tidak terlalu kenceng. Nah kemarin itu juga ada beberapa yang tanya ke saya, Mas Niko kan pakai mobil Lancer ya, asik, ada Pak Polisi ini pakai mobil Lancer, terus kemudian kalau misalkan beli spare part itu apa nggak susah? Nah itu gampang teman-teman, kalau saya itu biasanya pesen di teman saya di Sidoarjo sini juga, di daerah Gedangan itu, namanya Mas Said. Jadi dia punya jual-jual spare part juga teman-teman, on the deal, khusus untuk Mitsubishi ya, semua Mitsubishi baik yang original ataupun KW ya, OM itu loh. Harganya juga harganya nggak terlalu mahal, hitungannya murah sih, dan kalau saya sih terpercaya, karena saya biasanya ninggal mobil di sana juga untuk servis atau reparasi apa gitulah. Perlu diketahui teman-teman, asik, bahasannya baku. Jalur sini adalah jalur macet ya, kalau pulang kerja itu saya biasanya dari Waru sampai ke Porong teman-teman, biasanya baru selesai macetnya atau padatnya itu di Porong. Kalau sudah melewati Porong, jalannya itu enak, sepi. Cuma ya itu tadi, nanti banyak sekali truk-truk. Kalau kendaraan-kendaraan kecil ini jarang, tapi kalau
truk-truk banyak kalau yang porong ke arah Malang itu, ke arah Pandaan utamanya ya. Nih. Dan di sini itu lampu merahnya lama teman-teman ya, di daerah-daerah sini tuh lampu merahnya lama. Makanya kok selain volume tinggi, nah di sini juga macet biasanya itu karena memang lampu merah, terutama di sini tuh juga lama ini. Kalau ada yang komen dulu tuh lampu merah perenggut masa muda karena lama banget dan buat macet. Ada soto ayam hanya 6.500, asik. Soto ini kecil itu. Nek enaknya gak apa-apa, nek gak enak itu mending agak mahal sedikit tapi enak rasanya. Nah, daripada murah tapi nggak enak. Iya. Naik mobil tengah-tengah ini ya mas, mending nang kiri apa nang kanan naik mobil nang tengah. Ini kita masih di Sidoarjo ya teman-teman ya, asik. Ada PCX merah. Kudu sabar ngadepi masalah. Ini juga ada lampu merah teman-teman. Tapi lampu merah untuk penyeberangan jalan, karena memang zaman sekarang itu banyak sekali ya, sudah hampir semua lokasi itu lampu merah juga disediakan lampu merah untuk penyeberang jalan. Nah, itu untuk nyeberang jalan. Ini Masjid Al Hikmah di Raya Tebel. Di sini juga ada yang jual tanaman-tanaman hias. Cuma yang saya nggak suka di Sidoarjo itu satu teman-teman, jalan itu elek. Mulai masuk dari Porong tadi ya, Porong ke arah Sidoarjo itu jalannya elek banget itu ya. Sampai di sini pun juga jelek ini. Kalau menurut saya ini jelek, gerunjal, karena apa ya? Banyak tambalan, banyak yang bolong juga. Ini barusan saya kena jeglongan juga ini tadi. Ya seperti ini mungkin dari pihak-pihak terkait berwenang, ya mungkin ini bisa diaspal ulang ini. Kalau cuma ditambal sedikit-sedikit itu, kalau tambalannya bagus nggak apa-apa. Biasanya tambalannya tambah tambah apa? Gerunjal itu bergelombang. Gerunjal itu nggak enak. Wih, asik, ada Fiction putih kelingan Oji aku langsung. Rame ya teman-teman ya. Tapi ini masih nggak seberapa kalau misalkan hari Senin. Hari Senin itu teman. Dan kalau misalkan sudah di atas jam 6 atau di atas setengah 7 di sini tuh super macet teman-teman. Apalagi di situ ada apa namanya Aloha, bundaran Aloha itu salah satu titik kemacetan juga karena putaran, terus kemudian dari arah bandara. Wah, gak enak pokoknya. Ini memang videonya panjang ya. Videonya panjang teman-teman. Di kanan ini ada apa ini? Puri Jaya, perumahan teman-teman ya. Salah satu komplek perumahan ya, ada di Sidoarjo juga ini namanya. Tak bacakan dulu. Ketutupan truk Puri Surya Jaya. Puri Surya Jaya teman-teman ya, komplek perumahan. Ada Niko teman-teman ya, Niko Nexion. Nah, di depan itu ada Niko. Di sini juga ada Niko. Mas Niko. Rame nih rek. Ini tadi saya berangkat dari Malang itu jam setengah 5 lebih 10 teman-teman ya, setengah 5 lebih 10. Ya sebenarnya jam setengah 4 tadi udah bangun sih, tapi males karena hawa-hawanya kan tadi malam hujan ya. Terus saya kemarin pulang itu kehujanan, sampai rumah jam 7 malam basah kuyup padahal sudah pakai jas hujan. Aduh, lali, jas hujanku ketinggalan rek. Ya tidak apa-apa ya, gara-gara ngomong jas hujanku keinget jas hujanku ketinggalan. Tidak apa-apa wes. Moga-moga nggak hujan. Ya, hujan ya nggak apa-apa sih. Barokah hujan itu. Di sini teman-teman ya, ini tadi perempatan juga, perempatan yang merupakan titik kemacetan juga teman-teman. Utamanya itu tadi kalau pas pulang kerja, nemen. Ini bisa sampai Aloha sana teman-teman macetnya itu. Soalnya saya pernah. Karena volume kendaraan banyak. Jadi pertambahan kendaraan itu tinggi, tapi tidak diikuti dengan perlebaran atau pertambahan jalan atau infrastrukturnya. Jadi ya mager, beda dengan zaman dulu. Mungkin teman-teman yang hidup di tahun 80-an atau 90-an dengan sekarang bedanya jauh banget ya. Perkembangan teknologi itu sangat cepat sekali, sangat pesat sekali. Ini kita sudah masuk di komplek bandara ya teman-teman ya, komplek angkatan udara. Jadi kalau di sini memang fix tidak boleh nerbangkan drone. Nah, di kanan ini adalah kawasan bandara
Juanda teman-teman ya, di kanan ini. Kalau di depan ini mobil mobil platnya W. Kalau Sidoarjo itu platnya W, Surabaya platnya L, kalau Malang N, Kediri AG. Ini ya bisa dilihat ya teman-teman, jalannya tambal-tambalan seperti ini ya. Di sebelah kanan itu loh. Kalau yang kiri ini ya lumayan masih bagus sih. Kanan ini tambalan banyak ini. Bahayanya itu kalau musim hujan loh teman-teman, kan jalannya nggak kelihatan ya, ada genangan air, bisa-bisa nanti apa namanya membuat jedok gitu ya, membuat zong. Ini kita sudah sampai di Aloha teman-teman, daerah Aloha, kawasan super macet kalau misalkan jam pulang kerja. Berangkat kerja pun juga kadang-kadang macet di sini, utamanya hari Senin. Tapi lebih macet lagi kalau pulang kerja. Sekarang jam 6 ini alarm saya berbunyi. Alarm saya berbunyi. Matikan dulu. Iya, kita sampai di Aloha. Wih. Kemarin tuh saya sempat ngupload sedikit ya, 5 menit di Instagram TV itu ya lumayan juga yang nonton. Ya 1000-an lah. Ada yang request ada yang komen kok cuma sedikit mas, yang panjang di YouTube saja, Instagram nggak usah panjang-panjang. Instagram tuh maksimal 5 menit saja. Ini sebentar lagi kita akan sampai di Waru ya teman-teman, di Terminal Bungurasih ya. Jadi sebenarnya Surabaya tuh nggak punya terminal gede teman-teman, terminal gede loh ya. Kalau yang kecil-kecil tuh banyak, yang gede itu kayak Bungurasih gitu ya, itu enggak ada. Adanya itu ya di Sidoarjo sini. Jadi langsung. Jadi kalau misalkan ada bis jurusan Surabaya, nah, itu ya turunnya di Bungurasih, di Sidoarjo. Tapi memang ke Surabaya juga dekat, karena dekat dengan perbatasan Surabaya. Ini ada McD juga ini di kiri ini. Kudu sabar ngadepi masalah kahananmu. Lagu ini Denny Caknan, Das Gerih. Di sini juga macet loh teman-teman. Wah, ini kalau misalkan pulang kerja itu biasanya yang kecekatan putar balik tadi sama volume sih. Kalau di sini itu, nah ini ya suasananya sangat asri. Sebenarnya kalau di Surabaya sendiri itu juga banyak sekali rumah-rumah yang peninggalan zaman Belanda teman-teman ya. Bangunan-bangunan tua. Ini bangunan tua kiri ini Sidoarjo sih. Itu yang mungkin harus dimanfaatkan lagi teman-teman, atau diperbaiki lah. Eman-eman ya, bangunan bagus-bagus sudah tidak diperbaiki, sudah tidak dipakai, tidak dirawat itu loh. Eman-eman aja nih. Ini saya naik sini teman-teman karena tidak ada larangan sini, tidak ada pelangnya. Anda dilarang naik motor, sepeda motor roda 2 dilarang lewat sini, tidak ada. Kita lurus saja. Kita ini sudah di flyover Waru teman-teman ya. Nah, kita sudah mengarah ke Surabaya ini dari Sidoarjo. Asik. Nah, ini ada Yamaha. Jadi kalau teman-teman mau nyegat, mau naik bis di terminal, itu bisa masuk ke terminalnya, atau biasanya sih orang-orang nyegatnya di pintu keluar sini teman-teman, karena langsung berangkat bisnya. Ya cuma resikonya biasanya kalau misalkan penumpangnya banyak udah penuh. Ini ya, ini pintu keluar terminal Bungurasih teman-teman ya, Purabaya, terminal Purabaya Bungurasih Sidoarjo. Ini kita sebentar lagi sampai di Bundaran Waru. Nah, sekarang ini jam 6.02 teman-teman. Ya kecepatan ini tadi 70 lah ya, 70-an. Nah, kita melewati Bundaran Waru yang kemarin video drone di sini suasana pulang kerja sudah tak upload di channel saya Drone Jawa teman-teman. Udah lama ya nggak ngupload Drone Jawa ini. Harus ngupload lagi ya. Sebenarnya stoknya ada tapi males ngeditnya. Kalau ke kiri sana itu ke arah bandara tanpa tol, terus atau dengan tol juga bisa ke Gresik, Mojokerto, terus ke Malang itu juga bisa, ke Krian. Nah, lewat sana. Ini kita sudah sampai di Cito teman-teman ya, City of Tomorrow. Nah, di sini itu bundaran yang paling enggak banget karena jalurnya aneh. Ya, kita sampai di Cito ini teman-teman. Kalau ke kanan tadi yang balik lagi ke Sidoarjo, ini kita masuk ke Jalan Jenderal Ahmad Yani ya, frontage 2. Nah, di sini tuh ada pos teman-teman yang saya tidak tahu fungsinya untuk apa. Ya untuk jaga-jaga. Nah, dulu tuh nyegati nih. Dulu awal-awal Covid itu nyegati. Karena ada posnya. Sekarang tidak tahu. Cuma petugas jaga-jaga saja.
Ini kita sudah di Jalan Jenderal Ahmad Yani teman-teman ya. Jalan Ahmad Yani, jalan yang gede banget. Ini ada lajurnya, ada 4 tapi gede-gede. Terus ada lagi yang di sana di tengah itu juga Jalan Ahmad Yani juga. Kalau di sini frontage-nya khusus sini tuh bisa untuk roda 4, bisa juga untuk roda 2 teman-teman. Tapi untuk khusus roda 4 itu disarankan untuk lewat sana. Kalau tidak mau belok di lokasi-lokasi kiri sini. Sepeda motor khusus lewat sini teman-teman. Begitulah. Kemarin tuh saya juga berangkat pagi, terus berhenti di Joyoboyo teman-teman ya. Depannya terminal Joyoboyo itu untuk apa? Bikin vlog video jembatan Joyoboyo teman-teman. Ini merahnya kan orang nyebrang, sudah hijau. Bikin vlog video di jembatan Joyoboyo karena sudah jadi tapi belum diresmikan teman-teman, karena memang masih menunggu uji kelayakan. Uji layak ya, untuk fungsinya sudah oke. Bangunannya sudah mungkin sekitar 99 sampai 100% yaitu ya 99% lah. Tapi untuk ujinya belum, jadi masih nunggu uji kelayakan dari ITS. Ini ada pom bensin juga, di depan itu ada gedung tinggi. Nah sebenarnya kalau video di sini sudah ada banyak teman-teman ya di channel saya. Cuma ini ya sekalian saja kita ngupdate dari Sidoarjo sih ya. Tadi perjalanan dari Sidoarjo ini maksimal 40 km per jam, tapi kok ya nggak masuk akal kalau 40 km per jam, pasti bikin macet. Jadi ini saya kecepatan 70 aja seperti ini, pelan-pelan ini. Wah, kita sudah sampai di Taman Pelangi teman-teman ya. Taman Pelangi Surabaya. Asik. Di kiri ini ada Bulog teman-teman. Di kiri ada Bulog nih. Lihat Bulog tuh langsung kalikan Besta. Asik. Oh piye toh Pak kuwi? Mau ke kiri tapi ngambilnya dari kanan. Asik. Padahal bapak tentara itu. Apa hubungannya ya bapak tentara ya? Yang namanya lalu lintas mengendara itu personal, bukan jabatan. Nah, ini bagus teman-teman ya, jalannya bagus. Bunga tabebuya di sepanjang jalan ini ya teman-teman banyak. Kalau misalkan pas mekar yo gede, apa bagus. Luar biasa. Ini kita melewati Polda Jatim ya teman-teman. Nah, ini di kiri ini luar biasa. Ini ada tulisan ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur ya, Polda Jatim, Polisi Daerah Jawa Timur. Wow, mantep rek. Di sini juga ada Grahapena di kiri ini, di kiri ada Grahapena, ada JTV, kanan merah. Kita lurus teman-teman. Pak polisinya sudah berjaga. Berarti ini memang saya agak kesiangan teman-teman. Karena biasanya saya sampai kantor itu jam 6 kurang 5, jam 6 kurang 10 gitu. Nah karena ini tadi berangkatnya saya agak siang, setengah 5-an. Terus kemudian saya santai juga. Ya sampai di sini keduluan polisinya. Biasanya duluan saya dibanding polisinya. Bagus ya, mantep ini. Keren. Cek GoPro dulu teman-teman. Oke, masih nyala. Takutnya nanti tidak nyala. Biasanya itu kalau dari rumah teman-teman ya, dari Malang jam setengah 5, kecuali hari Senin loh ya, setengah 5 nanti sampai kantor itu ya, kalau sampai sini ya jam 6 ya, berarti ya 1,5 jam. Tapi kalau sampai kantor biasanya 1 jam 45 menit, 1 jam 40 menit ya, karena ngevlog saya juga pelan-pelan. Ini di kiri ini ada Royal Plaza teman-teman ya. Jadi salah satu mall juga yang ada di Surabaya ini namanya Royal Plaza ini, kiri ini. Sebenarnya kalau mau lurus itu bisa lewat jembatan apa flyover sana teman-teman, tapi saya memang sengaja mau lewat sini ya, mau lewat apa namanya bawah itu saya tidak suka ini apa namanya gorong-gorongnya ini ya. Tapi gorong-gorong ini memang membantu supaya nggak banjir, supaya nggak genang. Jadi memang harus hati-hati. Nah ini di RS Islam Surabaya kiri. Ini kalau misalkan serong kanan sana teman-teman itu ke arah apa namanya Ngagel, Wonokromo. Nah kita serong ke kiri ya, arah Jalan Raya Darmo. Nih kita melewati jalan yang baru saja teman-teman. Nah ini ya, ini jalan yang baru ini, yang dibuat sama apa zamannya Bu Risma kemarin. Sekarang Bu Risma sudah menjadi menteri. Dan di sini tuh saya sukanya tanamannya teman-teman ya. Di sepanjang jalan Surabaya itu ada pot-pot yang ada tanaman-tanaman seperti ini untuk mengurangi kadar karbon dioksida.
sama karbon monoksida teman-teman. Polusi lah intinya, mengurangi polusi. Nah di kiri ini adalah jembatan Joyoboyo yang nantinya akan menjadi ikon kota Surabaya teman-teman ya. The next icon kota Surabaya, jembatan Joyoboyo. Bagus pokok iki ya. Tapi memang belum diresmikan, infonya nanti bulan Maret. Dan infonya Bu Risma sendiri yang akan meresmikan. Seperti itu. Nah, kita sudah sampai di Terminal Joyoboyo kiri. Di depan sana itu adalah pintu masuk 3 atau pintu masuk selatan Kebun Binatang Surabaya atau KBS teman-teman di sini ya. Nah, kiri ini pintu masuk 3 KBS Kebun Binatang Surabaya. Oh, Surabaya. Terus kemudian di pinggir-pinggir ini ada bola-bola teman-teman. Biasanya warnanya orange, sekarang warnanya kuning. Nah, ini ya luar biasa ini. Kalau ke kiri itu ke arah Jalan Diponegoro. Kita lurus saja karena memang saya lebih suka lurus teman-teman. Jalurnya itu lebih bagus, pemandangannya hijaunya itu lebih bagus. Dan kita berhenti di sini karena roda 2 ambil lajur kiri sini. Nah kita berhenti dulu. Dan itu ternyata pohon-pohonnya ditebang. Yuk sudah hijau, kita lanjut lagi. Ini ada yang sepedaan ini, mbak-mbak sama mas-masnya. Wah ini pohonnya ditebang ini karena apa? Mungkin karena hujan kemarin ya, ada yang roboh-roboh mungkin, saya tidak tahu juga. Ini jalannya sepi banget teman-teman ya. Ini Jalan Raya Darmo, suasana pagi hari sangat jos sekali ya. Nah, karena ada tanaman-tanaman, pohon-pohon di samping kanan kiri. Terus kemudian marka jalan ini juga bagus, jalannya juga halus. Ada yang nyebrang juga itu. Asik. Dada, halo dada, tak dada genti. Ini ada lampu merah lagi teman-teman. Nah, kita pelan-pelan saja menikmati di sini. Nah, ini kok berhentinya di sini ya sepeda ini. Tengah teman. Yuk, sudah hijau. Nah, kita maju lagi. Jadi teman-teman kalau di Surabaya sendiri itu memang wisatanya paling banyak di kota ya. Ya walaupun wisata alamnya juga ada sih. Taman mangrove, terus kemudian di Kenjeran, terus di mana itu jembatan Surabaya dan beberapa tempat yang lainnya. Tapi memang kebanyakan di kota. Jadi kalau mau ke Surabaya memang ya wisatanya wisata kota seperti ini. Makanya banyak sekali trotoar yang bagus. Seperti di kiri ini ada trotoar, walaupun ada pohon-pohon gede ya, tapi trotoarnya gede juga. Jalannya di sini juga gede juga. Terus kemudian ada transportasi, ini bus Surabaya atau Surabaya bus. Ini bisa bayarnya pakai botol aqua bekas teman-teman. Nah, nanti kapan-kapan akan saya buat vlognya di situ. Saya malah kerjanya di Surabaya tapi belum pernah naik bus Surabaya. Cuma di jalan sini aja, di sini jalan yang gerunjal ini mungkin perlu diaspal ulang lagi ini. Kalau yang ke selatan tadi sudah diaspal ulang. Di kiri ini ada gedung Wismila teman-teman ya, gedung bersejarah juga ini kiri ini. Gedung history heritage. Dari Kelingan Malang Heritage. Di depan sana itu atas ada kurungan manuk. Kalau malam nyala itu. Oke, sudah hijau. Nah, kita santai saja, pelan-pelan. Lajur sepeda. Rame yuk. Ini kalau hari Senin tambah nemen teman-teman. Ramenya nemen banget ini. Kalau hari Senin. Ini ada Cars Junior ini di kiri ini, makanan junk food. Ada Kimia Farma dengan bangunan lawas. Nah, kita ini masuk di jalan mana? Ini masih di Jalan Mosok Raya Darmo. Sebentar lagi kita akan masuk di kawasan Tunjungan ya teman-teman ya, di kawasan Tunjungan Jalan Basuki Rahmat. Kalau jalan jalan Tunjungannya itu arahnya dari sana, dari arah sebaliknya teman-teman. Nah ini kita masuk di kawasan Tunjungan teman-teman ya, kawasan Tunjungan, kawasan tapi ya karena ada Plaza Tunjungan Plaza. Jadi ini kita di Jalan Basuki Rahmat ya, depan situ. Bagus di sini tuh, banyak sekali gedung-gedung juga di sini, gedung-gedung bertingkat. Ya mirip-mirip di Jakarta lah, mirip tapi ramean Jakarta, enakan Surabaya. Seperti ini kalau siang panas loh teman-teman, karena memang Surabaya itu juga di pinggirnya laut sih, pinggirnya laut utara. Asik. Silakan dinikmati ini pemandangan pagi hari di kota Surabaya. Kalau ini di kotanya teman-teman ya, pusat kotanya ya di sini. Nanti kalau misalkan belok ke kanan nanti juga bisa ke balai kota, macam-macam lah. Gradi juga bisa.
suasananya seperti ini. Di depan itu ada tulisan Tunjungan Plaza. Kangen nonton nang bioskop ini, lama nggak nonton nang bioskop gara-gara virus corona itu. Luar biasa. Nanti enaknya videonya tak akhiri sampai di mana ya? Kalau ke kanan ke balai kota teman-teman, tapi harus pakai lajur kanan tadi. Dari sini tidak bisa. Di kiri sini adalah Tunjungan Plaza. Tunjungan Plaza itu ada berapa? 6 ya. Ini ada TP 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini itu teman-teman. Jadi kalau misalkan masuk Tunjungan Plaza itu harus diingat-ingat masuknya Tunjungan Plaza mana, karena nyambung gedungnya. Bisa-bisa nanti teman-teman masuknya TP 1, keluarnya di TP 6. Nyari parkirnya susah. Nah ini, aduh, ini namanya mana ini? Embong Malang teman-teman ya. Kita sudah berada di sini, di Embong Malang. Embong itu jalan, Malang itu ya Malang. Malang sekali nasibmu. Cuma jalannya di sini kurang bagus ya, banyak tambalan teman-teman. Karena walaupun sudah ditambal, tidak ada jeglongan, tapi jalannya tetap nggak enak. Paling enak itu kalau di aspal ulang total. Ini ya jalan Embong Malang. Jalannya nggak enak, gerunjal. JW Marriott ini teman-teman, di kiri ini ada JW Marriott. Jadi keinget bom dulu, bom zaman dulu. Nah, di kanan ini ada The Empire Palace Surabaya. Oke. Oh, mungkin nanti videonya tak akhiri di Tugu Pahlawan aja wes ya. Di setelahnya Jalan Bubutan ini ya, The Empire Palace ini. Bangunan bersejarah. Nah, ini loh, bunter-bunter ini yang tadi kuning sekarang merah. Luar biasa ini. Merah. Kalau lampu merah di sini itu nggak lama kok, tidak merenggut masa muda. Di depan kiri itu ada BG Junction teman-teman, salah satu mall juga ya, ada bioskopnya CGV sini mas. Oke, sudah hijau, lagi hijau di klakson. Ini yang kiri ini ada BG Junction teman-teman, mall ya. Ini kayaknya hujannya awet teman-teman, karena kemarin pulang kerja tuh sore udah hujan sini, gerimis sih, mulai deres itu di Pandaan kemarin. Aduh, ini jalannya masih sama teman-teman. Jalan di sini juga banyak tambalan, gelombang juga nggak begitu bagus juga. Yang paling bagus memang Jalan Raya Darmo tadi sama Ahmad Yani. Cuma di sini senangnya ya masih ada tanaman ini ya, pohon-pohon gede-gede itu masih banyak. Jadi di sini tuh terlihat rindang, edum, pokoknya jadi tebang wis. Karena untuk menurunkan suhu udara juga. Nah, di kiri ada bangunan tua teman-teman ya, bangunan lama. Tapi enggak tahu mau dibongkar apa ya? Dijual, ding. Jual tanah. Oke teman-teman, cukup sekian ya video perjalanan kali ini. Perjalanan dari kota Sidoarjo menuju ke kota Surabaya pagi hari. Sebenarnya sambil berangkat kerja saya ini ya. Suasana pagi hari sejuk, kita bisa menikmati suasana di selama perjalanan. Wah, dalannya elek banget gini-gini, mbok ya didandani toh. Ayo, wali kota sing anyar. Ya iki dalane diperbaiki. Di kanan ini adalah Tugu Pahlawan teman-teman, atau Heroes Monument ya. Di depan sana adalah Bank Indonesia. Buat teman-teman yang suka dengan channel saya, monggo silahkan di subscribe ya. Ojo lali subscribe dulu, sering nonton dan subscribe. Kemudian kalau yang suka video drone, silahkan subscribe di channel saya satunya, Drone Jowo. Nah, ini ada yang beli Aqua galon ini. Kalau suka dengan video tutorial, subscribe di channel saya, Mas Niko Tutorial. Saya punya 3 channel teman-teman. Kalau ke kanan itu ke stasiun kota atau ke Tunjungan, kalau ke kiri ke arah Gresik atau ke Pelabuhan Tanjung Perak. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Monggo silahkan ditunggu video episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Niko Channel Aceki bro. Sekarang jam 6.20 teman-teman ya, hampir setengah 7. Di kiri ini adalah kantor Bank BTPN, di depan di sana adalah kantor DPRD. Ya, biasanya kalau demo-demo itu di sini teman-teman ya. Iya, DPRD ini. DPRD Provinsi Jawa Timur, Jalan Indrapura ini teman-teman.